Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang Baitul Mal wal Tamwil atau BMT. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama yaitu Adasari Setianingsih Rohmatillah dengan NIM 20110202006. Yang kedua yaitu Muzayanah dengan NIM 2011020202025. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian BMT, yang kedua yaitu sejarah berdirinya BMT, yang ketiga payung hukum BMT, keempat prosedur pendirian BMT, yang kelima struktur organisasi BMT, yang keenam kegiatan usaha BMT, yang terakhir yaitu kebijakan pengembangan BMT. Pengertian BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari 2 fungsi, yaitu yang pertama Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amalnya. Adapun sejarah berdirinya BMT. Konsep BMT sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dengan nama Bait al-Mal dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang. Pada zaman awal Islam yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkret, pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam. Bank Muamalat lahir di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam. Dengan adanya hal tersebut, maka bercantumkan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam, yaitu bank syariah. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi mikro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah, yaitu ekonomi mikro. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di Indonesia berbeda hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Payung hukum. Aspek hukum koperasi sebagai payung hukum BMT di Indonesia. BMT dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dengan penamaan Baitul Mal dan lembaga bisnis dengan penamaan Baitul Tamwil. Sebagai lembaga sosial, tentu saja Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat yang bekerja secara profesional dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana-dana sosial lainnya, serta mendistribusikan zakat kepada asabiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Tentang perekonomian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam situasi yang serba tidak menentu itu pula, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi tentu juga melakukan penyesuaian atas terjadinya perubahan atas
regulasi tersebut. Prosedur pendirian BMT. Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Disebut bersifat informal karena keuangan ini didirikan oleh kelompok sadawiyah masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Penggunaan badan hukum kelompok sadawiyah masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dipersiapkan untuk menghimpun dan mengeluarkan dana masyarakat. Kelima, yakni tentang struktur organisasi BMT. Struktur organisasi BMT itu diperlukan untuk mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT-nya meliputi musyawarah anggota pemegang yang dimana menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. Yang kedua, Dewan Syariah bertugas mengawasi dan menilai operasional BMT. Yang ketiga, pembina manajemen yang dimana tugasnya untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Yang keempat, manajer tugasnya adalah menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Yang kelima, pemasaran, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT. Yang keenam, kasir, bertugas melayani nasabah. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh, pembukuan, bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omset BMT. Dengan adanya struktur dan tugas dari masing-masing jabatan, maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pimpinan mengawasi bawahan, menghindari duplikasi tugas. Semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya masing-masing. Apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing struktur dengan baik dan maksimal, maka akan menghasilkan perkembangan BMT yang cukup baik pula, sesuai dengan visi misi yang diinginkan. Poin yang keenam yakni tentang kegiatan usaha BMT. BMT menjalankan berbagai jenis usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis usaha yang berhubungan dengan keuangan adalah berupa setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT. Selanjutnya, BMT memobilisasi dana dengan mengembangkan dalam aneka simpanan sukarela, semacam tabungan umum dengan berasaskan akad mudarobah dari anggota. Yang kedua, kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah atau biasa disebut dengan mikro dan kecil. Adapun jenis usaha yang berhubungan dengan non-keuangan adalah berupa mengembangkan usaha di bidang pos, di bidang sektor real atau kegiatan non-keuangan, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk meningkatkan produktivitas hasil para anggota, menodong tumbuhnya industri, rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran, masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Poin yang terakhir yakni tentang kebijakan pengembangan BMT. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar, dan rasional, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpanan. Yang kedua, lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah. Yang ketiga, sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna dana taat terhadap sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi.
Terima kasih, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.